Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, saat ini harga beras sudah mulai berangsur pulih, sudah mulai turun. Itu karena saat ini masa panen raya gitu ya, di semua wilayah gitu ya. Nah, ini ada permasalahan nih teman saya, sesama pedagang beras pemula. Beliau merasa kebingungan ya, karena saat ini harga beras terus turun tiap minggu, sedangkan beliau memiliki stok beras yang masih mahal gitu ya, masih perbelanjaannya tinggi gitu. Dan beliau ini selalu chat WhatsApp ke saya terkait masalah harga. Dia bingung gitu ya, apa yang mesti dilakukan gitu ya. Dan memang ini adalah resiko usaha gitu ya. Kadang juga kita harus mengalami kerugian, tapi resiko ini bisa diminimalisir kalau kita tahu tentang pengelolaan stok beras yang benar gitu ya. Jadi kita harus, sebelum kita memulai usaha ataupun ketika kita memulai usaha jual beli beras itu, kita harus tahu kapan kita harus menyetok beras, kapan kita harus mengurangi gitu, untuk meminimalisir kerugian. Karena alhamdulillah di toko beras saya tidak pernah mengalami kerugian. Paling jelek-jeleknya paling kita jual modalnya gitu ya, jual modalnya, tapi dengan cara atau setelah mentok gitu ya, mentok gak bisa digini gitu ya, seperti itu. Kalau biasanya saya diakalin gitu ya, diakali bagaimana caranya agar supaya beras yang stok mahal itu bisa keluar, bahkan masih bisa menguntungkan ya. Mungkin diantara kalian memiliki kasus yang sama gitu ya. Untuk Anda sesama pedagang beras pemula, ketika beras seperti saat ini terus turun, kemudian Anda punya stok beras yang masih mahal, apa yang harus Anda lakukan? Jadi silakan simak video ini sampai selesai. Oke, ini adalah stok beras yang baru dengan harga pembelian sekarang ya, setelah turun. Dan setiap minggu harga dari supplier itu terus turun ya, diakibatkan musim panen raya. Nah, perlu kalian ketahui, di awal masa panen raya stok jangan terlalu banyak. Nanti ketika panen raya udah sedikit dan harga mulai normal, baru stok bisa dilebihkan sedikit ya teman-teman. Dan ini sisa beras saat pembelian mahal ya, ada sekitar 16 karung, per karungnya 25 kg atau 4 kuintal ya. Dengan harga beli ini dua jenis, 15.000 sama 14.000 per kilogram. Jenisnya jenis premium ya. Awalnya ada 1 ton, cuma alhamdulillah masih bisa terjual dan masih bisa ada keuntungan yang lumayan gitu ya, karena walaupun udah turun masih banyak pembeli yang belum mengetahui gitu ya. Nah, jadi ketika sisa masih ada, solusi terakhir ya yaitu dicampur dengan beras yang harga beli sekarang ya. Misalnya harga 15.000 dan 14.000, kemudian aku beli dengan yang harga 10.000. Caranya ya kita jumlahkan dulu, 15.000 tambah 14.000 tambah 10.000 sama dengan 39.000. 39.000 dibagi 3 adalah 13.000. Berarti setelah ketiga jenis beras tersebut aku campur, menjadi harga beras 13.000 per kilonya gitu ya. Jadi seperti itu cara menghitungnya gitu ya. Nah, kalau udah ketemu harganya 13.000 ya, kita tinggal nentuin harga jual gitu ya. Jadi 13.000 kalau per karung 25 kg itu sama dengan 325.000. Nah, dengan cara ini aku masih bisa menjual sesuai harga pasaran ya, 340.000 per karung. Dengan catatan kualitas beras setelah dimasak masih bagus.
ataupun ya daripada rugi ya masih kita bisa jual misalnya 335.000 gitu ya. Nah seperti itu ya teman-teman. Jika masih ada beras yang stok pembelian mahal sedangkan harga terus turun, ya mau gak mau solusinya dicampur seperti itu ya, agar menghindari dari kerugian ya. Dan paling mentoknya kita berani menjual modalnya ya, karena kan saat harga murah pasti kita juga akan mendapatkan keuntungan dari beras yang baru beli gitu ya. Seperti contoh di toko aku ini sekarang baru tahun ini ya teman-teman, aku mendapatkan keuntungan 50.000 per karung gitu ya. Hampir 2 minggu ya, karena masih banyak pembeli yang nggak tahu harga beras sudah turun dan aku masih bisa jual harga yang lebih tinggi gitu. Oke ya teman-teman, seperti itu solusinya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.